Selamat sore, Bu. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Ofrisa Sitohang dengan NPM 2219201084. Di sini saya akan meresponsi mengenai tentang pertolongan pertama pada luka bakar. Di mana luka bakar adalah disebut dengan combustion atau burn adalah cedera injury sebagai akibat kontak langsung atau terpapar dengan sumber-sumber panas termal, listrik, zat kimia, ataupun radiasi. Tujuannya dilakukan pemeriksaan pertolongan pertama pada luka bakar yaitu untuk mencegah infeksi pada luka bakar, mempercepat penyembuhan pada luka bakar, mencegah kekecacatan pada luka bakar, dapat menilai atau menstabilisasi dan mengelola pasien luka bakar sehingga pasien luka bakar dapat dikelola secara optimal. Indikasinya yaitu pada pasien yang terkena luka bakar yang derajat 1 dan kontraindikasi klien dengan luka bakar derajat 2 dan 3. Di mana prinsip kerja dalam penanganan luka bakar yaitu perawatan luka bakar sesuai dengan SOP dengan teknik aseptik. Kemudian mekanisme kerjanya, luka bakar atau combustion yaitu pada tubuh dapat terjadi karena induksi panas langsung atau radiasi elektromagnetik. Karena setelah terjadinya luka bakar yang parah dapat mengakibatkan gangguan hemodinamika, jantung, paru, ginjal yang akan berkembang. Dalam beberapa detik yang setelah terjadi luka bakar, isi curah jantung akan menurun. Kemudian, mungkin sebagai akibat dari refleks yang berlebihan serta pengembalian vena yang menurun. Kontraktibilitas miokardium tidak mengalami gangguan. Luka bakar ada 3 derajat. Yang pertama adalah derajat 1, yaitu kerusakan pada epidermis, kulit bagian luar. Yang kedua, bagian kulit kering kemerahan, sembuh dalam 3-7 hari. Tidak ada jaringan perut. Kemudian, pada derajat 2 yaitu kerusakan pada epidermis dan dermis, terdapat fleksibel atau benjolan berupa cairan atau nanah, dan terdapat odem subkutan, adanya penimbunan di bawah kulit. Kemudian, luka bakar dan basah, mengkilap, sembuh dalam 21-28 hari tergantung implikasi infeksinya. Kemudian, pada derajat 3 yaitu kerusakan pada semua lapisan kulit, nyeri tidak ada, luka merah keputih-putihan seperti merah yang terdapat serat putih dan merupakan jaringan mati, atau hitam keabu-abuan disebut seperti luka yang kering dan gosong juga termasuk jaringan mati. Tampak kering, lapisan yang rusak tidak disembuh sendiri atau perlu skin graft. Kemudian, persiapan alat dalam penanganan pertolongan pertama pada luka bakar yaitu alat tidak steril, yaitu gunting perban, Nierbecken, plaster, NaCl 0,9%, dressing mist atau tool secukupnya, kemudian tensimeter, stetoskop, tabung oksigen dan regulator, dan alat APD. Kemudian untuk alat sterilnya yaitu handscone, pinset anatomi, pinset chirurgis, gunting lurus, dan kaca steril. Kemudian persiapan tempat, siapkan ruangan yang nyaman, aman, dan tertutup, dan ventilasinya cukup. Persiapan petugas tidak memakai perhiasan, gulung baju sampai siku tangan, cuci tangan di bawah air mengalir, lalu keringkan dengan handuk. Kemudian persiapan pasien, memberitahukan dan menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan dan mengatur posisi pasien sesuai kenyamanan dan kebutuhan pasien. Langkah-langkah yang pertama dengan melakukan anamnesa. Jika klien tidak sadar, dilakukan heteroanamnesa. Klien datang, petugas memberi salam dan menatap muka klien, mempersilahkan masuk dan duduk, kemudian menanyakan sebagai pertanyaan tentang apa dan sabar dan lembut, menanyakan identitas, siapakah namanya, umurnya, alamatnya, dan mengetahui di data yang lain. Kemudian menanyakan keluhan atau diagnosa kepada pasien, apa yang dirasakan pasien, menanyakan luka bakar karena apa, sudah berapa lama, dan keluhan lain yang dirasakan klien. Pemeriksaan memberikan kesempatan klien untuk menjawab pertanyaan dengan tenang tanpa ada paksaan. Bila kondisi klien tidak sadar, kita lakukan anamnesa secara singkat kepada kejadian yang dialami pasien. Kemudian, jika pasien tidak sadar, sudah berapa lama tidak sadar, kemudian kita bertanya tentang tindakan yang sudah dilakukan terhadap pasien. Bila pasien mengalami kegawat daruratan yang harus ditangani secara, maka anamnesa kita lakukan setelah pasien stabil, atau bila memungkinkan kita lakukan anamnesa sambil kita memberikan pertolongan pada pasien. Jika pasien dalam kegawat daruratan, ada 3 tanda. Yang pertama adalah adanya sumbatan jalan nafas, henti jantung, dan pendarahan. Langkah-langkah pertolongan pada
pertolongan pertama pada luka bakar, yaitu sebelum mulai resusitasi, tindakan pertama adalah menentukan ketidaksadaran pasien dengan menilai respon pasien dengan menentukan AVPU, yaitu A. Alert, sadar penuh, V. Menjawab rangsang verbal atau bicara, P. Berasal bereaksi atau rangsang nyeri, dan U. Tidak memberi reaksi atau unresponsive. Caranya adalah dengan kita tepuk atau cubit pasien sambil kita bertanya dengan suara kerak misi. Pak, Bu, namanya siapa? Apabila pasien tidak ada respons, cara kita lakukan resusitasi dengan urutan sebagai berikut: airway, breathing, dan circulation. Pemeriksaan vital sign meliputi nadi, tensi, dan respirasi. Kemudian untuk menginspeksi, melihat luas luka bakar, keadaan luka bakar, apakah bersih, kotor, gelembung, atau ada atau tidak. Kemudian kita mempalpasi, menghitung berapa persen luas luka bakar, memeriksa jaringan nekrotik. Kemudian menjelaskan tujuan perawatan luka bakar untuk mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan luka, serta mencegah kecacatan. Kemudian menanyakan kepada klien apakah ada yang belum dimengerti mengenai perawatan luka bakar, dan menanyakan kesiapan klien yang dilakukan tindakan luka bakar. Jika klien siap, maka dilanjutkan penandatanganan ataupun disebut dengan informed consent. Kita selalu mengatur posisi pasien di bed tindakan supaya dapat dilakukan dengan mudah, dan dilakukan perawatan klien di bed oleh pemeriksa untuk lebih mudah dalam merawat penanganan luka bakar. Membuka peralatan medis dan meletakkan di samping kiri klien. Bila luka bakar tertutup pakaian, maka minta izin untuk membuka pakaian supaya luka tersebut lebih jelas. Membuka pakaian dengan hati-hati, bisa sulit basahi dengan NaCl 0,9%. Kemudian, membersihkan luka bakar dengan cara mengirigasi, yaitu dengan cara mengaliri bagian luka bakar menggunakan cairan infus NaCl 0,9%. Kemudian melakukan debridement, yaitu bila terjadi jaringan nekrotik, dengan cara memotong bagian nekrotik dengan mengangkat jaringan nekrotik menggunakan pinset chirurgis dan digunting mulai dari bagian yang tipis menuju ke bagian yang tebal. Dan bila ada gelembung, dipecah dengan cara ditusuk dengan jarum spuit steril sejajar dengan permukaan kulit tersebut di bagian pinggir gelembung. Kemudian dilakukan pemotongan kulit gelembung dan menggunakan gunting dan pinset chirurgis. Kemudian, mengeringkan luka dengan cara mengambil kase steril dengan pinset anatomis, lalu kase steril ditekankan pelan-pelan sehingga luka benar-benar dalam kondisi kering. Memberikan obat topikal atau silver sulfadazine sesuai luas luka dan menggunakan 2 jari yang telah diolesi obat tersebut, menutup luka dengan kase steril, memasang plester dengan digunting sesuai ukuran dan ditempelkan di atas kase steril. Kemudian menjelaskan bahwa perawatan luka telah selesai. Kemudian merapikan klien dan membersihkan dan membereskan alat dan cuci tangan, dan catat kondisi dan perkembangan luka. Setelah itu, kita bisa mengkomunikasikan dan mendokumentasikan kepada keluarga pasien jika pasien tidak sadar dan kepada pasien yang sadar. Terima kasih, Bu. Sekian yang dapat saya responsi. Selamat sore, Bu.